dia adalah aku, dan aku adalah dia. Orang yang berada pada tahap seperti ini, tidak bisa kita bantah atau dilawan. Keadaan seperti ini banyak terjadi pada beberapa orang, yang disebut mursyid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat langit makrifat, seseorang ketika berjalan menuju Allah, pasti akan berada di dalam makom-makom. Seperti yang dialami oleh Al-Halaj ataupun Syekh Siti Jenar. Apakah yang sebenarnya sedang dialami oleh Al-Halaj dan Syekh Siti Jenar? Kita akan kupas semua di video ini. Tetapi sebelumnya, bantu kami untuk mensubscribe channel Langit Makrifat terlebih dahulu, karena akan masih banyak penjelasan, pemahaman-pemahaman tasawuf yang perlu kita pahami. Dan share jika video ini bermanfaat. Sebelum membicarakan hal berkaitan dengan perjalanan spiritual, kita perlu mengenal tingkatan atau kapasitas seseorang yang menceritakan atau mengekspresikan proses-proses dalam menuju kepada Allah. Kapasitas ini menjadi dasar bagi kita untuk menjadikan pernyataan atau ekspresinya sebagai rujukan atau dasar pemahaman. Mengapa demikian? Karena masalah spiritual ini menyangkut pengalaman rasa, bukan berdasarkan dalil atau nas, yang makna dan kandungan hukumnya bisa diperdebatkan. Hal ini penting, agar tidak terjebak pada penilaian dan sikap mempertentangkan di antara ungkapan para salik atau sufi. Sebenarnya, hal-hal yang berkaitan dengan pengalaman rasa dalam menuju kepada Allah, tidak patut untuk didiskusikan. Terutama, jika dilakukan dengan melibatkan pihak atau tarekat yang lain. Kecuali, hanya kepada mursyidnya sendiri. Berikut tingkatan orang bertasawuf. Salik yang baru sampai pada tahap merasa dekat dengan Allah. Orang seperti ini seperti orang buta. Dia mengandalkan indera rasanya, sehingga masih meraba-raba. Jika yang dirabanya itu terasa bulat, maka yang disangkanya itu adalah bola. Orang yang seperti ini tidak bisa ditanya, atau dijadikan rujukan, dalam kaitannya dengan kajian tentang masalah ketuhanan. Sebab, orang ini masih dalam proses. Apa yang dikatakannya, lebih banyak berdasarkan nalar dari hasil bacaannya. Tingkatan yang kedua adalah, ketika salik yang sedang berada pada zona antara perbatasan antara hati dan nurani, di mana dia akan dilanda mabuk dalam luapan rasa. Tahap inilah yang sangat berbahaya. Dan proses ini pun, tidak dapat ditebak berapa lama waktunya. Bisa sebentar, bisa lama, bahkan ada yang sampai tua atau meninggal. Dia masih dalam proses meluap-luapnya rasa. Di posisi ini, dia tidak sekedar merasa dekat, tetapi di sana bercampur rasa rindu dan cinta, tetapi belum sampai tahap menyaksikan. Kalau orang seperti ini ditanya pendapatnya tentang masalah ketuhanan, maka dia akan menjawab bahwa Tuhan dan dirinya itu adalah satu. Ketika dikatakan padanya bahwa Tuhan dan manusia itu berbeda, maka pasti dia akan membantahnya, karena menurut pengalamannya, bahwa Tuhan dan dirinya adalah satu. Tidak ada bedanya. Dia akan mengatakan bahwa dia adalah aku, dan aku adalah dia. Orang yang berada pada tahap seperti ini, tidak bisa kita bantah atau dilawan. Keadaan seperti ini banyak terjadi pada beberapa orang, yang disebut mursyid. Banyak mursyid zaman sekarang, tahapannya baru sampai di sini. Kelemahan orang yang berada pada tahapan ini, jika tidak dibimbing dengan benar, maka apa yang dikatakannya, itulah yang dianggapnya benar. Tuhan sama dengan hamba, tidak bisa ditaklukkan. Jika seorang mursyid baru pada tahapan ini, maka bahayanya adalah, semua yang dikatakannya akan ditelan bulat-bulat oleh muridnya. Tahapan ini dalam sejarah pernah dialami oleh Al-Halaj dan Syekh Siti Jenar. Makanya, Syekh Siti Jenar tidak pernah masuk dalam lingkup Wali Songo. Kita jangan salah paham,
dan menganggap Sunan Kalijaga atau para wali songo lainnya lebih rendah makomnya daripada Syekh Siti Jenar. Padahal, yang benar adalah sebaliknya. Mana yang lebih tinggi derajatnya? Antara Al-Halaj atau Syekh Abdul Qadir Jailani? Tentu, yang lebih tinggi adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Meskipun, Al-Halaj dalam kisahnya memiliki ungkapan yang menggambarkan dirinya telah menyatu dengan Allah, bahkan menyebut dirinya sebagai Al-Haq. Yang terakhir, tingkatan ketiga. Tingkatan ketika seseorang yang telah sampai pada tahap penyaksian. Tanda seseorang yang telah menyaksikan Allah adalah dapat mengurai perbedaan antara benda dan bayangannya. Mampu membedakan mana akunya Tuhan dan mana akunya hamba. Dia akan kembali kepada makna kalimat syahadat. Aku menyaksikan tiada Tuhan selain Allah, dan aku menyaksikan Muhammad adalah utusan Allah. Dia tidak akan terlepas dari syariat dan hukum yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelemahan banyak pihak adalah menyangka bahwa orang yang merasa dirinya menyatu dengan Tuhan atau sebagai Al-Haq lebih tinggi makomnya dibandingkan dengan orang yang dapat membedakan mana Tuhan dan mana dirinya sebagai hamba. Atau menganggap orang yang meninggalkan syariat karena merasa sudah sangat dekat dengan Allah lebih tinggi kedudukannya dibandingkan orang yang tetap menjalankan syariat agama. Ini adalah anggapan yang keliru. Semoga dari pemaparan kajian ini, yang berasal dari kajian tuanku Syekh Muhammad Ali Hanafiyah Ar-Rabbani, beliau selaku mursyid dari Thariqah Qadiriyah Hanafiyah, dapat menjadikan renungan bagi kita semua untuk menjadi hamba yang lebih baik lagi. Jangan lupa untuk subscribe channel Langit Makrifat, karena akan selalu ada ilmu dan pemahaman-pemahaman yang berkaitan dengan ilmu tasawuf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.